Leverage itu sebenarnya penggunaan dana hutang atau pinjaman yang dipergunakan untuk meningkatkan return atau keuntungan atau laba dalam sebuah bisnis atau investasi. Itu artinya leverage. Baik, kita mulai saja tentang masalah leverage ini. Sebenarnya apa sih leverage? Leverage itu sebenarnya penggunaan dana hutang atau pinjaman yang dipergunakan untuk meningkatkan return atau keuntungan atau laba dalam sebuah bisnis atau investasi. Itu artinya leverage. Di sisi lain, dia dapat digunakan juga katakanlah sebagai pengungkit. Ini yang menyebabkan banyak orang mengatakan dengan modal sekecil-kecilnya kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tapi ingat, leverage itu pasti ada resikonya. Resikonya tentu akan sebanding dengan peluang profit Bapak dan Ibu. Nah, untuk lebih mudahnya, tentunya kalau kita berbicara masalah leverage, kita akan berbicara apa sih leverage 1:1 kalau Bapak dan Ibu mengenal yang namanya trading saham gitu ya, perdagangan saham atau bisnis real, misalnya kita menjual yang lebih gampang mungkin jual air mineral, jual teh botol atau apapun, itu adalah leverage-nya 1:1. Pada saat kita membeli sepatu misalnya seharga 500.000, kita akan mendapat sepatu seharga 500.000. Ini yang dikatakan leverage 1:1. Kita beli satu dapat satu, kita beli satu buah teh botol, ya kita mendapat satu buah teh botol. Dan tentunya apabila kita membeli dengan harga Rp100, lalu kita mendapat barang harga Rp100 dan kita menjual nih dengan harga Rp150, tentunya kita melihat bahwa keuntungannya ada 50%. Jadi untuk mendapatkan keuntungan 50%, kita harus menyediakan modal yang sesuai dengan barang yang akan kita beli. Dan tentunya hal ini dipergunakan dengan sistem yang modalnya lebih kecil, yaitu dengan menggunakan leverage 1:10, 1:100, 1:2000, 1:3000, dan seterusnya. Dan ini biasanya ada dalam perdagangan forex. Jadi dalam forex itu ada istilah 1:100. Kalau di sektor real kita 1:1, beli satu dapat satu, tentunya di dalam perdagangan forex itu diberikan leverage, diberikan pinjaman. Di mana kita beli satu, kita mendapat barang senilai 100, kita mendapat kontrak senilai 100. Artinya, kalau untung kita akan dikalikan 100. Tapi ingat, jika rugi kita akan juga dikalikan 100. Inilah yang nggak pernah dibicarakan, diomongkan, dijelaskan oleh konsultan, marketing, atau siapapun yang menawarkan bisnis forex kepada Anda. Selalu dikatakan bahwa pada saat Anda naik 1 pip, Anda nanti akan untung $1, dan $1 itu adalah sekitar 14.000, atau kalau fixed rate $1, $10.000. Kita tidak perlu ambil banyak-banyak gitu kan, bahasa konsultannya, bahasa marketingnya, nggak usah banyak-banyak gitu. Kita ambil 20 pip aja gitu. Kalau 20 pip kita sudah untung $20, kita udah untung $200, nyaman bener. Kita lihat grafiknya saja Pak, kita lihat grafiknya saja Bu, lihat ya, pada saat di sini nih, ya nanti dia naik ke sini. Nah ini jaraknya 100 pip. Kita cuma ambil 50 pip aja, 50%-nya. Dan itu sekitar $50. Dikalikan 10.000, Bapak dan Ibu sudah untung 500.000. Nanti dia bisa turun lagi, kita bisa jual lagi. Loh kok bisa begitu? Iya, kita namanya perdagangan dua arah. Nanti Bapak sell atau Ibu sell, nanti untung lagi nih. Ini kan turunnya nih lumayan nih, itu panjang ya, itu sekitar 200. Kita ambil cuma setengahnya aja Bu, Pak. Kita dapat $100. Kalikan 10.000 kita dapat 1 juta. Yang tadi kita dapat 500.000, sekarang kita dapat 1 juta. Kita dapat 1,5 juta. Nah nanti dia naik lagi nih Pak, nggak usah banyak-banyak, kita ngambilnya sekitar 20 saja. Atau 200.000.
Total satu hari kita dapat sekitar 1,5 sampai 1,7 juta rupiah. Bapak bisa kalikan 20 hari, 1,5 juta kali 20 hari. Ini kita akan mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan ya Pak, Bu. Kita dapat 30 juta rupiah per bulan. Modalnya berapa ya? Modalnya gak usah banyak-banyak, 100 juta aja. Ini adalah bahasa-bahasa yang diberikan oleh marketing, konsultan, supaya Bapak dan Ibu tertarik di dalam bisnis forex. Bagaimana sih yang mudahnya? Oke, Bapak punya uang 1 miliar dan saya punya uang 1 miliar. Bapak akan beli mobil, katakanlah Alphard, seharga 1 miliar. Otomatis Bapak akan mendapatkan 1 unit mobil seharga 1 miliar karena Bapak setorkan uang Bapak 1 miliar. Sedangkan saya tahu bahwa mobil ini nggak akan dipakai. Bapak dan saya itu sama-sama ingin menjual mobil ini, artinya kita jual beli, bukan untuk dipakai untuk pribadi. Sehingga ada atau tidak ada mobil ini nggak masalah. Kenapa? Karena yang kita cari adalah keuntungannya. Dengan uang 1 miliar, saya tidak akan membeli langsung mobil ini. Tapi saya minta ini untuk dibayarkan DP saja. Nah, DP-nya adalah 100 juta. Dengan uang 100 juta, saya sudah memiliki kendaraan tersebut untuk bisa saya jual kembali kepada orang. Saya punya hak sebagian. DP ini karena cuma 100 juta, akhirnya saya bisa membawa pulang 10 mobil Alphard. Apa yang terjadi setelahnya? Yang terjadi setelahnya adalah mobil tersebut dijual dengan harga 1,1 miliar. Tentunya Bapak mempunyai uang 1 miliar dan punya 1 mobil, mempunyai untung 100 juta. Dan ini tentunya kalau dikalikan, Bapak hanya mempunyai keuntungan itu adalah 10%. Bagaimana dengan saya? Dengan uang 1 miliar, saya memberikan DP hanya 100 juta sehingga saya punya 10 unit kendaraan tersebut. Dan saya jual masing-masing 1,1 seperti yang Bapak jual. Apa yang terjadi? Tentunya saya punya keuntungan 100 juta kali 10 dan keuntungan itu 1 miliar. Ternyata mobil yang kita beli dan kita jual, ternyata harganya di pasaran bukan 1,1, tapi harganya adalah 900 juta. Apa yang terjadi? Yang terjadi tentunya Bapak akan mengalami loss atau kerugian 100 juta dan itu 10% dari modal Bapak. Tapi saya langsung jadi miskin. Kenapa? Uang 1 miliar saya hilang semua. Mengapa demikian? Karena saya belinya terlalu banyak unit yang saya beli. Sehingga pada saat harga mobil di pasar tidak sesuai dengan keinginan saya, maka saya akan kehilangan semuanya. Bukankah ini yang sering terjadi sama kita? Pada saat kita mulai trading, kita nggak lihat volumenya berapa, kita beli tuh semua Alphard sebanyak-banyaknya, karena nanti kalau dia naik dikit, kita akan mempunyai keuntungan yang sangat besar. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena DP-nya kecil, sehingga saya bisa mengambil volume yang banyak. Ada leverage 1:100, artinya beli 1 dapat 100. Dan di dalam trading, biasanya yang leverage 1:1, itu modalnya hanya $1.000 sebagai marginnya. Jadi kalau dilihat di MetaTrader, uang yang dijaminkan untuk Bapak trading itu bukan equity semuanya. Bapak masuk 100 juta gitu. Tapi yang dijaminkan untuk melakukan buy sell 1 lot, itu yang dijaminkan adalah hanya $1.000. Bisa membeli kontrak senilai atau barang senilai $100.000. Pertanyaannya akan menjadi lebih tinggi, di mana kita akan coba diskusi jika 1:100 adalah beli 1 mendapat 100, maka apabila ada leverage 1:500, itu artinya apa? Bapak dan Ibu silakan chat saya di Q&A, silahkan mau di
kolom chat silahkan. Jika 1:100 adalah beli 1 mendapat 100, maka 1:500 itu artinya apa ya? Yuk silahkan. Pak Jeffrey Medan mengatakan bahwa beli 1 dapat 500, dengan uang 1.000 dapat membeli 500.000 US dollar. Baik, terima kasih. Baik, dari semua pertanyaan ini tentunya ada satu yang menggelitik dari Pak Steven. Kalau 1:100 itu artinya beli 1 dapat 100, tapi ingat, apabila 1:500 itu bukan beli 1 dapat 500. Ini yang salah. Ya. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah beli 1/5 dapat 100. Oke? Beli 1/5 dapat 100. Jadi kan harusnya beli 1 dapat 100. Kalau 1:500 belinya 1/5 dapatnya 100. Kalau kita 1:100 dengan marginnya $1.000, kita bisa mendapatkan 100.000 US dollar, maka 1:500 kita hanya butuh uang $200. Hello, lebih kecil lagi, oke? Tapi kita punya kontrak size yang sama 100.000 gitu loh. Bagaimana dengan 1:1000? Tentunya 1/10, lebih kecil lagi gitu loh. Bagaimana hebatnya leverage ini? Uangnya tambah kecil, size-nya sama, apa yang terjadi? Keuntungannya juga bisa makin besar. Nah, tentunya keuntungan yang terjadi apabila leverage dinaikkan tidak 1:1, tidak 1:100, dinaikkan 1:500 atau 1:1000. Lebih parah lagi 1:3000, itu tandanya 1/30 bisa dapat 100. Apa yang bisa dihasilkan? Yang jelas modalnya tambah kecil. Kenapa? Karena kan saat kita membeli mobil itu DP-nya nggak 100 juta. Itu DP-nya bisa cuma 50 juta, bisa 30 juta, bisa 10 juta. Artinya apa? Artinya kita bisa membeli mobil lebih banyak. Dan tentunya ini membuat return of investment-nya jauh lebih besar. Jadi dengan leverage yang dibesarkan tentunya ini membuat keuntungan kita menjadi lebih besar. Dengan modal yang sangat kecil. Resikonya adalah gampang margin call. Trust me. Percaya sama saya. Pada saat kita diberikan kemudahan dengan margin yang sangat kecil, tentunya kita akan memasukkan volume yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena margin level kita tetap dalam keadaan yang besar. Untuk menghabiskan margin level yang besar, tentunya kita akan masuk dengan volume yang besar. Dengan volume yang besar, resikonya jadi besar nggak? Besar. Sehingga leverage yang besar ini sebenarnya menolong nggak? Menolong bagi yang profesional, tapi tidak menolong bagi yang bukan profesional. Anda pemula, ada baiknya jangan pernah gunakan leverage besar. Kenapa? Karena nggak mungkin disiplin. Anda pasti langgar semuanya. Terutama money management. Yang sudah belajar money management, mau leverage-nya 1:100, mau 1:200, 1:3.000, sama aja, nggak ada urusannya. Karena money management itu berurusan dengan banyaknya modal, dengan volume yang terjadi, dengan uang yang harus disediakan secara optimal di dalam suatu trading. Apabila kita diberikan leverage yang besar, keinginan untuk melanggar money management pasti jauh lebih besar. Dan itu terjadi di mana? Di semua broker luar negeri pasti lakukan itu. Dalam negeri ada nggak? Ada juga. Sama aja sebenarnya. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya Anda banyak entry, banyak volume. Sehingga money management pasti akan dilakukan. Bapak dan Ibu, kira-kira itu penjelasan leverage. Dan tentunya semua ini merupakan suatu investasi apabila Bapak dan Ibu mulainya dari belajar. Jangan pernah taruh uang Bapak dan Ibu untuk bertransaksi sebelum Anda belajar. Belajarnya di mana, di mana aja boleh. Mentor di Indonesia banyak kok. Atau mau belajar di YouTube boleh, otodidak boleh, semua. Yang penting apa? Sisakan dulu waktu belajar sampai benar. Soalnya kan nggak enak kalau pakai demo, kan nggak ada adrenalin ya. Saya cuma katakan satu, bos, kita mau bisnis bos. Kita bukan mau balapan di Sentul, oke? Sehingga mau nggak mau, kita harus belajar dulu menggunakan demo account.